Panggung dunia lagi tegang-tegangnya nih, dan kita akan langsung loncat ke pusat ketegangannya yang dimulai dari sebuah ultimatum, sebuah ancaman yang jujur aja bikin semua orang menahan napas. Ini bukan sekedar gertakan ya, ini adalah kalimat dari pemimpin negara adidaya paling kuat di dunia. Coba bayangin, satu kalimat itu aja udah cukup buat memicu krisis internasional dalam sekejap. 15 hari, cuma segitu waktu yang dikasih ke Iran buat nurutin maunya Amerika. Ini kayak ada jam raksasa yang ditaruh di tengah dunia, dan detak jarumnya itu detak menuju perang. Oke, jadi apa sih sebetulnya yang dipertaruhkan di balik ultimatum 15 hari ini? Jawabannya bukan cuma perang mulut di media loh, kita ngomongin pergerakan kapal-kapal perang dan dimulainya perang ekonomi yang skalanya penuh. Dan dunia pun langsung bereaksi. Iran nggak pakai lama, langsung blokade jalur minyak paling krusial di dunia. Rusia sama Tiongkok, mereka kirim kapal perang. Hasilnya, harga minyak langsung meroket. Ini udah bukan lagi ancaman, ini udah langkah-langkah nyata menuju konfrontasi. Tapi, nah ini dia, ada plot twist yang menarik banget justru di dalam negerinya Amerika sendiri. Angka di grafik ini nunjukin sesuatu yang luar biasa. Mayoritas orang Amerika, bahkan pendukung presidennya sendiri, ternyata nggak mau ada perang baru. Ini kan aneh ya. Ada perpecahan yang jelas banget antara apa kata pemerintah sama apa maunya rakyat. Perpecahan ini nih yang bikin kita jadi mikir, apa kebijakan agresif ini cuma kejadian sekali aja atau jangan-jangan ini adalah bagian dari pola yang lebih besar, cerminan dari sebuah negara adidaya yang makin gak bisa ditebak gerak-geriknya. Oke, dari urusan militer kita geser sedikit ke arena ekonomi. Karena di sini kita juga nemuin sesuatu yang ganjil. Sebuah perjanjian dagang yang kalau dilihat sekilas, kok kayaknya berat sebelah banget ya? Lihat deh, perbandingannya. Amerika tetap pasang tarif 19%, sementara Indonesia hapus hampir semua, 99%. Di atas kertas, ini kan kelihatannya kayak Amerika menang telak ya kan? Tapi tunggu dulu, di balik angka-angka itu ada strategi lain yang dimainkan. Buat Indonesia, ini ternyata bukan soal untung rugi simetris, ini soal stabilitas. Jadi mereka rela ngorbanin tarif demi sesuatu yang jauh lebih penting, kepastian akses pasar buat komoditas utama mereka. Sebuah langkah yang cerdas banget di tengah situasi yang serba nggak pasti. Dan ternyata, sikap Amerika yang agresif ini, baik di militer maupun perdagangan, itu memicu efek domino yang mungkin nggak mereka duga. Tanpa sadar, mereka justru mempercepat lahirnya sebuah tatanan dunia yang baru, dunia multipolar. Nah, ini lebih dari sekedar urusan ekonomi ya. Ini udah masuk ke pertarungan ideologis. Kita lagi nonton Global South, ini istilah buat negara-negara berkembang yang mungkin dulu sering dipandang sebelah mata, sekarang mereka justru bersatu. Buat apa? Buat menyeimbangkan kekuatan raksasa-raksasa dari Global North. Dan yang jadi mesin penggeraknya, ya ini, blok BRICS. Coba lihat porsi kue ekonomi global yang mereka pegang. Ini bukan lagi sekedar ide atau wacana, mereka ini udah jadi kekuatan ekonomi yang benar-benar nyata. Dan kalau persentase tadi kita jadiin angka beneran, nilainya itu wow, 500 kuadriliun rupiah. Angka yang saking besarnya susah ngebayanginnya. Itu hampir sepertiga dari semua kegiatan ekonomi di planet ini loh. Kekuatan sebesar ini jelas gak bisa diabaikan lagi. Nah, ngelihat Amerika yang lagi labil ini, negara-negara lain ngapain? Mereka nggak diam aja. Mereka mulai bangun jalur-jalur alternatif. Bikin sistem baru buat dagang, buat transaksi. Ini adalah sebuah upaya yang sistematis buat lepas dari ketergantungan sama dolar dan sistem yang dipimpin Amerika. Ini semua ngebawa kita ke akar masalahnya. Penyebab semua kekacauan ini ternyata bukan ancaman dari luar, tapi justru ketidakstabilan yang parah di dalam sistem Amerika Serikat itu sendiri. Biar kebayang separah apa labilnya, lihat aja lini masa kebijakan tarif mereka ini. Awalnya 32%, terus turun jadi 19%. Tiba-tiba pengadilan bilang itu ilegal. Pemerintah bikin lagi tarif baru, 10%, yang cuma beberapa jam kemudian diubah lagi jadi 15%. Ini bukan kebijakan, ini namanya kekacauan. Benar-benar mimpi buruk buat negara manapun yang mau bisnis sama mereka. Kekacauan ini udah begitu mendasar sampai-sampai ada analis yang bilang kita ini lagi menyaksikan sesuatu yang bersejarah. Sinyal dari berakhirnya era kapitalisme yang dipimpin demokrasi. Sistem yang selama ini jadi panutan dunia, sekarang kelihatan retak dari dalam.
Ini akhirnya bikin kita bingung sama pertanyaan paling mendasar. Kalau mau bikin kesepakatan sama Amerika, kita harus telepon siapa sih? Presidennya, Kongresnya, atau Mahkamah Agung? Karena kalau setiap pilar kekuasaan bisa jalan ke arah yang beda-beda, yang ada ya cuma kelumpuhan, kekacauan total. Dan ironi paling besarnya tuh di sini, korban sebenarnya dari semua ini bukanlah negara-negara kayak Indonesia, yang ya mereka lagi beradaptasi. Bukan. Yang justru paling ketakutan adalah sekutu-sekutu tradisionalnya Amerika sendiri. Coba bayangin, mereka nonton fondasi aliansi yang udah puluhan tahun dibangun, sekarang runtuh di depan mata mereka. Bukan karena diserang musuh, tapi karena ketidakpastian dari sahabatnya sendiri. Semua fakta di atas kertas ini memang masuk akal, tapi tunggu dulu. Ada satu skenario tersembunyi yang efek dominonya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita akan membedah sisi gelapnya di segmen selanjutnya. Dan di titik inilah kita sadar, ancaman terbesar buat Amerika itu ternyata bukan datang dari musuh di luar sana, tapi justru dari dalam negeri mereka sendiri. Tepat sekali. Sumber yang kita bedah ini memprediksi kalau kehancuran Amerika itu bukan karena serangan dari luar, tapi karena mereka hancur dari dalam. Nah, ayo kita gali lebih dalam lagi. Jadi, sebetulnya akar masalahnya apa sih? Gampangnya gini. Kebijakan Amerika itu sekarang jadi serba acak, serba nggak jelas. Ini yang bikin mereka jadi mitra bisnis yang, ya, nggak bisa dipegang omongannya di panggung dunia. Nah, lihat deh roller coaster ini. Ini gambaran sempurna dari kekacauan itu. Coba bayangin, tarif naik turun dari 32%, turun ke 19%, dibatalin. Terus tiba-tiba jadi 10%, beberapa jam kemudian jadi 15%. Ini benar-benar menunjukkan betapa labil dan plin-plinnya kebijakan mereka sekarang. Intinya tuh di sini, ada konflik internal yang fundamental banget. Anggap aja kayak sebuah perusahaan, di mana CEO-nya kasih perintah A, tiba-tiba divisi hukumnya datang dan bilang, nggak bisa, itu ilegal, dibatalkan. Presiden mau ke kanan, Mahkamah Agung belok ke kiri. Hasilnya, ya jelas kekacauan total. Bikin pusing semua orang yang mau kerjasama dengan mereka. Dan kutipan dari sumber ini ngena banget. Ini persis rangkuman perasaan dunia bisnis sekarang. Siapa coba yang mau tanam modal miliaran dolar kalau aturannya bisa ganti-ganti dalam semalam? Inilah inti dari krisis kepercayaan dunia terhadap Amerika. Oke, sekarang kita lihat gimana kekacauan internal di Amerika ini menciptakan gelombang kejut ke seluruh dunia. Efeknya itu sampai membelah dunia jadi dua kubu yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada kubu yang, panik banget. Siapa mereka? Mereka ini sekutu-sekutu lama Amerika. Contohnya Arab Saudi. Negara-negara yang selama ini hidupnya bergantung pada stabilitas dan perlindungan Amerika. Sekarang, pondasi keamanan yang mereka andalkan itu mulai goyang. Nah, di sisi lain, justru ada yang melihat ini sebagai peluang emas, terutama negara-negara blok BRICS. Kekacauan di Amerika ini justru ngasih mereka angin segar untuk bergerak, untuk bangun sistem alternatif mereka sendiri. Mereka mau bikin ekosistem perdagangan baru yang nggak lagi dikendalikan sama dolar atau kepentingan Washington. Peralihan besar ini membawa kita ke pertanyaan yang paling mendasar yang diangkat oleh sumber kita. Apakah, jangan-jangan, kita ini sedang menyaksikan kegagalan dari seluruh model ekonomi dan politik Barat? Sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu paham dulu istilah ini. Kapitalisme yang dipimpin demokrasi. Intinya, ini adalah sistem yang mencoba menyeimbangkan antara kebebasan ekonomi dengan kontrol demokrasi. Nah, sistem inilah yang sekarang lagi diuji habis-habisan. Dan perbandingan ini menjelaskan dilemanya dengan sangat jelas. Di Amerika ada banyak pusat kekuasaan yang saling berbenturan, dan hasilnya adalah kekacauan. Sebaliknya di Tiongkok, garis komandonya cuma satu. Suka atau nggak suka, model Tiongkok ini menawarkan sesuatu yang sangat berharga sekarang. Kepastian. Dan itulah yang dicari-cari oleh pebisnis global saat ini. Dan disinilah prediksinya jadi benar-benar suram. Kehancuran Amerika menurut sumber ini nggak akan datang dari serangan rudal atau invasi, tapi dari implosi, yaitu kehancuran dari dalam, karena sistem mereka sendiri udah nggak bisa berfungsi dengan baik. Oke, cukup tentang globalnya. Sekarang kita tarik semua benang merah ini ke halaman belakang rumah kita sendiri. Pertanyaan paling penting buat kita semua. Apa artinya semua ini buat Indonesia? Ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya perang yang terjadi ribuan kilometer jauhnya di Teluk sana kok bisa berpotensi bikin ekonomi kita di sini ambruk? Skenario terburuknya menurut sumber kita kira-kira begini. 1. Amerika menyerang Iran. 2. Iran membalas. Caranya dengan menutup Selat Hormuz.
Perlu diingat, ini jalur super vital, hampir 1/5 pasokan minyak dunia lewat sini. Kalau ini ditutup, pasokan minyak dunia terpotong. Akibatnya, harga minyak dunia meroket nggak karuan. Dan dampaknya, wah bakal terasa sampai ke warung-warung dan SPBU di seluruh Indonesia. Lihat deh data ini. Ini baru ancaman perangnya aja loh. Harga minyak udah loncat 6% cuma dalam seminggu. Coba bayangkan kalau perangnya beneran terjadi. Kenaikannya bukan lagi 6%, tapi bisa berkali-kali lipat dari itu. Ngeri. Dan yang bikin situasinya makin rumit dan gak ketebak, ternyata 60% rakyat Amerika sendiri menentang perang ini. Artinya apa? Artinya, pemerintah Amerika bisa aja nekat maju perang melawan keinginan rakyatnya sendiri. Ini jelas menambah satu lapisan ketidakpastian lagi. Jadi, kalau kita sambungkan semuanya, Amerika yang labil, potensi perang besar di Timur Tengah, dan ketergantungan kita semua sama harga energi yang stabil, sumber kita sampai pada satu kesimpulan akhir. Sebuah peringatan yang sangat jelas dan keras untuk Indonesia. Dari kebijakan yang kacau di Washington sampai ancaman blokade di Selat Hormuz, semua tanda-tandanya sudah ada di depan mata. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Apakah kita siap menghadapinya? Coba tuliskan pendapat dan analisis kalian di kolom komentar di bawah.